Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Yulia Haryanti, mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 2 di LPTK Universitas Mataram, kelas PGSDA. Saya akan memaparkan pemahaman saya terkait mata kuliah Filosofi Pendidikan di bagian topik 2, koneksi antar materi. Pada bagian ini berisi tentang refleksi diri yang akan saya jawab. Pertama, apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Sebelum belajar tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di topik 2, saya percaya bahwa peserta didik diibaratkan seperti lembar kosong, sehingga pendidik bisa mengisi lembar kosong tersebut. Pendidik memegang kuasa penuh untuk membentuk potensi, karakter, dan watak yang diinginkannya. Saya juga percaya bahwa guru bisa merubah masa depan siswa dengan menjadikan siswa seperti plastisin yang dapat dibentuk semau guru. Sebelumnya, saya juga memandang bahwa peserta didik sebagai objek pembelajaran di dalam kelas. Sebelum mempelajari topik ini juga, saya tidak terlalu menghiraukan penanaman nilai budaya dalam pendidikan dan cenderung memisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dulu, saya berpendapat bahwa setiap tuntutan pendidikan dalam setiap zaman itu sama. Tujuannya adalah agar siswa bisa membaca, naik kelas, menjadi juara kelas, dan memperoleh penghormatan dari orang lain. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Setelah mempelajari dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya pun menyadari bahwa peserta didik telah memiliki potensi dan kodrat kekuatannya yang meskipun masih terlihat dalam garis samar, dan guru perlu mengambil peran sebagai penuntun anak untuk menebalkan garis samar tersebut, sehingga anak mampu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, ataupun itu guru. Siswa tidak seperti plastisin yang dapat dibentuk semua pendidik. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Mereka dapat tumbuh dengan baik karena mendapat tempat, perhatian, dan perawatan dari Pak Tani. Setelah mempelajari topik ini, saya memiliki pemikiran dan menerapkan bahwa peserta didik di dalam kelas itu adalah subjek pembelajaran. Mereka yang memegang kendali dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang sistem Among. Pendidik memberi tuntunan, bukan tuntutan atau paksaan. Ingarso sungtulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak, dan tutwuri handayani, di belakang sebagai pendorong. Setelah mempelajari topik ini pula, saya memahami bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang beriringan, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pendidikan tidak seharusnya menghilangkan kebudayaan. Hal ini juga sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Ternyata setelah mempelajari topik ini, tuntutan pendidikan dalam setiap zaman itu berbeda. Zaman terus berkembang dinamis, mempengaruhi cara pendidik dalam menuntun
para peserta didik. Ki Hajar Dewantara mengingatkan agar para pendidik tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pendidikan harus dinamis dan terbuka, menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Pendidikan abad 21 tidak bisa sama dengan pendidikan kolonial. Pendidikan abad 21 menghendaki agar peserta didik kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Beberapa yang akan saya terapkan, yang pertama adalah menjadi guru yang digugu dan ditiru, membiasakan dan memberi contoh penanaman nilai karakter. Kemudian yang kedua, mendorong dan memfasilitasi peserta didik untuk mengenali potensi diri. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan, strategi, metode, dan media pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Selanjutnya, menanamkan rasa nasionalisme cinta tanah air, mengintegrasikan nilai budaya dan penerapannya di dalam pembelajaran. Saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning. Selanjutnya, saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman.